kamu mengikuti kompetisi tebak teka-teki, pembawa acara permainan ini menunjukkan teka-teki pertama yang harus kamu jawab. Lihatlah gambar ini, menurutmu siapa yang akan berhasil melewati tali? Jawabannya pria di sebelah kiri. Meskipun kelihatannya dia kesulitan membawa barang seberat itu, namun beratnya terbagi secara merata di antara kedua tangannya, jadi dia mungkin akan berhasil melewatinya tanpa masalah. Untuk tantangan berikutnya, pembawa acara permainan akan menunjukkan gambar perahu yang tenggelam. Menurutmu, perahu mana yang akan tenggelam lebih dulu? Di perahu pertama ada 2 lubang, tapi entah kenapa air yang masuk ke dalamnya jauh lebih sedikit. Di perahu kedua hanya ada 1 lubang, tapi lihatlah jumlah air yang masuk ke dalamnya. Sudah pasti perahu kedua yang akan tenggelam lebih dulu. Karena kamu telah melewati 2 ronde pertama, ronde ketiga akan sedikit lebih sulit. Ken sedang bermain sepatu roda, tapi dia terjatuh dan kepalanya terluka. Dia terbangun di rumah sakit, lalu melihat ada 3 Barbie sedang menunggunya. Lihatlah gambar ini, dapatkah kamu mengetahui Barbie mana yang sebenarnya adalah pacar Ken? Ini agak sulit, tapi tidak mungkin Barbie ketiga karena Barbie yang asli tidak akan pernah mengedipkan mata pada Ken. Biasanya Ken lah yang melakukan hal-hal genit seperti itu. Jawabannya juga bukan Barbie kedua karena dia tidak akan pernah merias wajah di depan Ken. Jadi, tinggal Barbie pertama yang pasti adalah pacar Ken. Dufin adalah hostel yang terkenal di Spanyol. Tempat ini sangat terkenal dengan pancuran airnya yang menyenangkan. Tapi ada sesuatu yang aneh dalam gambar ini. Coba lihat dan tebak apa itu. Wanita di sebelah kanan sedang memeras botol kecap, bukan botol sampo. Itu jelas aneh kan? Untuk babak final, pembawa acara memilih beberapa teka-teki tertulis untuk kamu. Yang pertama adalah, aku bisa berbicara tanpa mulut dan mendengar tanpa telinga. Apakah aku sebuah mikrofon, telepon, atau gema? Apa jawabanmu? Jawabannya adalah gema. 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 Aku tidak hidup tapi bisa membesar. Aku tidak punya paru-paru tapi aku butuh udara. Apakah aku pohon, api, atau awan? Jawaban yang benar adalah api. Bagus kalau kamu memilih itu. Carol diundang ke pesta Halloween di sebuah rumah kosong. Teman-temannya bertanya apakah dia siap menerima tantangan dan dia mengiyakan. Tak lama kemudian, dia dikunci di dalam sebuah ruangan. Di ruangan ini ada 1 pintu dan 3 saklar lampu di sebelahnya. Di balik pintu itu, ada sebuah lemari kosong yang hanya berisi bola lampu. Tugasnya adalah mencari tahu saklar mana yang mengontrol bola lampu di dalam lemari. Dia bisa memencet saklar dengan cara apapun yang dia inginkan, tapi begitu dia membuka pintu, dia tidak bisa menyentuh saklar lagi. Setelah beberapa menit berpikir, dia bisa melakukannya dengan benar. Bagaimana Carol melakukannya? Oke, yuk kita pecahkan langkah demi langkah. Dia memencet saklar nomor 1 dan kemudian menunggu beberapa menit. Lalu dia memencet saklar itu kembali ke posisi mati dan kemudian segera memencet saklar nomor 2. Kemudian dia membuka pintu dan memeriksa lampu. Bola lampu mati, jadi dia tahu bukan saklar nomor 2 yang mengendalikan lampu. Jadi dia memutuskan untuk menyentuh bohlamnya untuk menguji apakah bohlam itu panas atau dingin. Jika bohlamnya dingin, berarti saklar nomor 3 yang mengendalikannya. Tapi bohlamnya terasa panas, itu berarti saklar nomor 1 yang mengendalikannya. Bagus sekali, Carol.
Untuk kembali ke pesta, Carol harus memecahkan teka-teki lainnya. Ada 2 buah jam pasir di depannya, 1 jam pasir menghitung 7 menit dan yang lainnya menghitung 4 menit. Dia harus menghitung waktu 9 menit dengan menggunakan kedua jam pasir tersebut. Gimana dia melakukannya? Pertama, dia memutar kedua jam pasir pada saat yang bersamaan. Pada saat jam pasir 4 menit selesai, masih ada 3 menit tersisa di jam pasir satunya. Dia membalikan lagi jam pasir 4 menit, saat jam pasir 7 menit kosong, masih ada 1 menit tersisa di jam pasir satunya, dan ketika jam pasir 4 menit kosong lagi, ada sisa pasir setara 1 menit di jam pasir 7 menit. Dia membaliknya lagi, jadi ada pasir sebanyak 1 menit di bagian atas jam, dan ketika jam pasir 7 menit akhirnya kosong lagi, total waktu yang tersisa adalah 9 menit. Anna ingin menonton acara TV favoritnya. Dia membuat popcorn, menyalakan TV, dan duduk dengan nyaman untuk menonton 1 season penuh. Kucingnya Oyen duduk di sebelahnya, namun setelah 5 menit menonton, Anna tiba-tiba pingsan. Lihat deh gambar ini. Bisakah kamu menebak apa yang terjadi di sana? Kucing Anna, si Oyen, merasa takut dengan bunyi dentuman keras yang berasal dari TV. Kucing itu melompat ke atas Anna dan membuatnya ketakutan. Itu sebabnya Anna pingsan. Coba kita lihat gambar ini. Menurutmu, siapa yang memiliki peluang terbaik untuk bertahan hidup? Kedua pria itu sepertinya terjebak di sana, tapi wanita di sebelah kanan mungkin punya kesempatan kabur. Tali di sekeliling tubuhnya itu terlihat agak longgar. Dia bisa mencoba melepaskannya, lalu menggunakan tangannya yang bebas untuk melepaskan ikatan di pergelangan kakinya. Bella mendarat di New York dengan tujuan karir yang sangat ambisius, tapi hal pertama yang perlu dia lakukan setelah tiba di kota itu adalah menemukan apartemennya. Ada banyak pilihan untuk pergi dari bandara ke apartemennya, tapi Bella memutuskan untuk menghemat uang dan pergi dengan bus. Dia harus membeli tiket seharga $10, tapi seorang pria tampan muncul entah dari mana dan punya tawaran yang lebih baik. Dia mengatakan bahwa rencananya telah berubah dan dia tidak membutuhkan tiket busnya lagi. Dia menawarkan untuk menjualnya seharga $6 dan Bella setuju serta memberikan uangnya. Tapi ternyata itu adalah kesalahan besar. Kenapa? Lihat tanggal saat ini di layar mesin penjual otomatis. Lalu periksa tanggal di tiketnya. Tiket yang dijual pria itu kepada Bella sudah kadaluarsa lebih dari sebulan yang lalu. Akhirnya Bella berhasil tiba di Manhattan dan menemukan apartemennya. Dia berbagi rumah dengan 3 wanita lainnya. Bella berkenalan dengan mereka, lalu pergi ke kamarnya, meletakkan barang-barangnya di atas tempat tidurnya dan pergi mandi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, Bella menyadari bahwa laptopnya hilang. Dia sangat marah dan memutuskan untuk menginterogasi semua teman serumahnya yang baru. Sarah bilang dia pergi keluar untuk membeli secangkir kopi. Dia bahkan menyuruh Bella untuk bertanya ke security gedung mereka karena pria itu yang melihatnya pergi. Kelly bilang dia tidur siang dengan menggunakan headphone. Katanya dia tidak mendengar atau melihat sesuatu yang aneh terjadi di dalam apartemen. Shannon bilang dia naik ke atap gedung untuk mengambil beberapa foto kota karena dia seorang fotografer profesional. Apa kamu tahu siapa yang berbohong? Shannon, kalau kamu melihat tanda di lobi, gedung ini melarang keras orang untuk naik ke atap.
Alfred adalah seorang supermodel dan dia baru saja mendapatkan pekerjaan impiannya. Majalah terpopuler di negara ini mengundangnya untuk menjadi sampul depan edisi terbaru. Pada hari pemotretan, dia tiba lebih awal di studio. Setelah selesai dengan rambut dan riasan, dia melihat ke cermin dan berteriak, "Ya ampun, kulitnya merah-merah, sepertinya dia mengalami ruam alergi yang serius." Dia memanggil semua asisten yang ditemuinya pada hari itu untuk menginterogasi mereka. Amy, asisten fotografer, bilang dia telah diberitahu bahwa Alfred alergi kacang, jadi dia memastikan untuk hanya membeli makanan ringan yang aman. Bo, sang penata rias, bilang dia tidak menyentuh makanan Alfred. Katanya setelah selesai melakukan pekerjaannya, dia pergi untuk rehat minum kopi. Mary, sang petugas kebersihan, bilang dia tahu betapa sensitifnya para model. Makanya dia hanya menggunakan produk organik dan hipoalergenik untuk membersihkan ruang ganti. Alfred segera tahu siapa yang telah berkontribusi atas ruamnya ini. Apakah kamu juga tahu? Sudah pasti itu adalah Bo. Memang dia tidak menyentuh makanan Alfred, tapi kan dia satu-satunya orang yang menyentuh wajah Alfred hari itu. Liv sedang merekam gerakan latihan tari untuk media sosialnya ketika sebuah portal besar terbuka dan menelan dirinya. Hal berikutnya yang dia tahu, dia terjebak ke dalam gua besar. Tiba-tiba sesosok jin muncul, dia mengatakan Liv hanya akan diizinkan keluar jika dia menemukan jalan keluarnya sendiri. Begitu jin itu menghilang, Liv melihat ada 3 tombol di dinding, ada tombol merah, kuning, dan hijau. Di lantai ada sebuah catatan yang berbunyi TNBMH, KLRA, EMAE, dan OOT. Dia menekan salah satu tombol dan berhasil membuka pintu tersembunyi di dinding. Dapatkah kamu menebak tombol mana yang dipilihnya? Tombol merah. Dia mengaca kata-kata pada catatan itu dan menemukan bahwa catatan itu berbunyi, "Tekan tombol merah." Begitu dia menekan tombol, Liv dibawa ke dalam dunia realitas virtual. Sebuah robot dengan kecerdasan buatan menyambutnya dan menunjukkan 3 pintu. AI tersebut mengatakan kepadanya bahwa hanya 1 pintu yang akan membawanya menuju kebebasan. AI tersebut memberitahunya bahwa di balik pintu pertama ada orang-orang yang kelaparan dan menunggu seseorang untuk masuk. Di balik pintu kedua ada sepatu roda terkutuk. Sekali kamu memakainya, kamu tidak akan pernah bisa melepaskannya. Ditambah lagi mereka memiliki kehendak sendiri dan akhirnya membawamu ke tempat-tempat gelap. Di balik pintu terakhir ada makhluk-makhluk berbulu terbang dengan mata laser yang dapat membakar apapun yang bersentuhan dengannya. Menurutmu, pintu mana yang harus digunakan Liv untuk melarikan diri? Dia harus memilih pintu kedua. Karena dia tidak perlu memakai sepatu roda, dia bisa berjalan melewatinya saja dan langsung menuju kebebasannya. Selama dia pergi, Liv menyadari bahwa seseorang telah mencuri laptopnya. Laptop itu berisi semua konten media sosialnya. Dia pikir itu pasti ulah salah satu teman sekamarnya, jadi dia memutuskan untuk melihat-lihat di sekitar rumah untuk menemukan laptopnya. Lihatlah gambar-gambar ini. Kamar pertama adalah milik Jill, yang kedua milik Rachel, dan yang ketiga adalah milik Amy. Dapatkah kamu menemukan siapa yang mencuri laptop Liv? Kalau kamu mencermati lebih dekat, kucing Rachel sedang tidur di atas sesuatu yang terlihat seperti laptop. Pasti Rachel tuh yang mengambil laptopnya.